Sobat Mimpi, selamat datang di podcast Setara Berkarya. Hari ini aku kedatangan dua tamu spesial. Beliau adalah dua penyiar radio kesukaanku. Penasaran siapa saja namanya? Yang pertama ada Kakak Aini dan yang kedua bernama Kakak Nanda. Mari kita sapa mereka. Hai Kakak, hai Kak Nanda. Halo, hai Reva. Selamat sore Reva. Sore, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya Kak Nanda hari ini baik banget dan happy banget. Alhamdulillah sore ini bisa ketemu Reva, cantik banget dengan t-shirtnya apa nih? Buat bangga Indonesia. Yes, Keren terima ya? kasih. Oke, ngomong-ngomong, bagaimana kakak-kakak bisa menjadi penyiar radio? Kalau ngomong jadi penyiar radio itu gimana? Karena mengalir, itu passion. Awal dulu Kak Aini waktu masih kuliah itu pernah di RRI, namanya Radio Republik Indonesia. Oh yes. Dulu bersiaran bersama teman-teman seluruh mahasiswa di Jawa Timur, namanya SIDUMA, Siaran Dunia Mahasiswa. Nah dari situ belajar, meskipun nggak dibayar nggak masalah. Yang penting happy, punya banyak pengalaman, punya banyak teman. Setuju. Nah itu dia, itu awalnya. Lalu banyak mencoba belajar, lalu akhirnya masuk ke beberapa radio swasta dan terakhirnya dapat jodohnya di SS Suara Surabaya, gitu Reva. Kalau Kak Nanda ceritanya itu waktu kecil kan cerewet nih. Suka ngomong cucut gitu pokoknya. Nah terus mamanya Kak Nanda itu suka banget dengerin radio. Waktu Kak Nanda masih SD tuh gak bisa tidur kalau gak dengerin radio. Akhirnya kebawa tuh. Nah sampai suatu ketika akhirnya Kak Nanda suka banget ya main ke radio-radio. Dulu kan Kak Nanda di Malang tuh aslinya. Datang ke radio-radio yang ada di Malang. Kak Nanda liatin gitu, gimana sih penyiar radio itu siarannya. Nah dari situ Kak Nanda berkeinginan suatu hari nanti aku harus bisa nih jadi penyiar radio biar cerewetnya itu tersalurkan sama kayak Kak Aini tadi. Jadi belajar, ikut kursus, ikut radio di kampus waktu Kak Nanda kuliah, terus akhirnya bisa ke radio swasta di beberapa tempat yang ada di Malang sampai akhirnya 2016 Kak Nanda bergabung di Radio Suara Surabaya gitu. Kakak-kakak menjadi penyiar radio Suara Surabaya atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Kalau Kak Nanda atas kemauan sendiri dong. Kan tadi udah diceritain karena dari kecil udah seneng banget sama dunia radio. Sama dong dengan aku. Sama ya. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Enggak. Pokoknya itu semua harus dari diri sendiri Reva. Jadi nggak perlu orang lain maksa-maksa. Kalau kita udah cinta, kita udah suka, insya Allah bisa akan kita dapatkan itu. Apa alasan kakak-kakak memilih menjadi penyiar radio Suara Surabaya daripada radio lainnya? Wow, ini dia. Jujur ya, kalau di radio-radio lain itu kita tuh happy gitu ya. Happy bisa lebih agak lebih bebas gitu dalam bersiaran. Tapi kalau di Radio Suara Surabaya namanya news interaktif solutif, Yes. jadi harus terarah. Jadi saya nggak boleh tiap hari misalnya menyapa, halo Reva apa kabar, halo Kak Eko apa kabar, itu nggak bisa. Jadi harus ada bahan-bahan yang sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat luas Reva. Reva kalau dengar SS tahu kan? Tahu. Informasi kemacetan, informasi kriminalitas mengalir. Atau mungkin hari ini mungkin saja kalau seandainya Reva tadi ikut upacara Hari Pramuka di Gerahadi, Iya. Kak ini bisa menyapa Reva. Tadi di upacara di Gerahadi Hari Peringatan Pramuka ada Reva yang memainkan piano di sana. Itu bisa. Nah, itu ada konten-konten yang memang harus dipilih untuk disiaran di SS itu. Gitu Reva. Nah kalau Kak Nanda berawalnya dari cerita Kak Nanda tuh suka banget nulis waktu itu. Waktu itu masih SD dan SMP Kak Nanda suka nulis di mading sekolah. Reva di sekolah ada mading kan? Ada mading sekolah kan? Mading. Majalah sekolah gitu, majalah dinding. Oh, iya, Iya. Nah itu dulu Kak Nanda jadi pengurus. Terus Kak Nanda berpikir, kok kayaknya pengen banget nih jadi jurnalis gitu. Terus kepengen jadi penyiar radio yang berita gitu. Dulu akhirnya nyarinya kok nggak ada ya radio yang
kayak jurnalis di luar negeri gitu. Sampai akhirnya Kak Nanda waktu itu ketemu sama Radio Suara Surabaya. Itu awal-awal Kak Nanda seneng banget, tapi mikir gimana ya caranya bisa masuk di radio ini. Nah itu akhirnya Kak Nanda belajar terus, belajar ilmu jurnalistik, terus belajar juga bagaimana teknik sebagai seorang penyiar yang baik, sampai akhirnya Kak Nanda lulus kuliah dulu itu juga jurnalistik ngambilnya, berkecimpung di radio berita, radio jurnalistik yang ada di Jawa Timur, di Surabaya, yaitu Suara Surabaya. Di situ Kak Nanda juga belajar, Reva. Oh ternyata kalau jadi penyiar di radio news atau berita itu berbeda loh sama radio-radio kayak radio musik, anak muda, radio musik. Dulu Kak Nanda juga pernah di radio musik anak muda gitu. Tapi ternyata lebih menantang dan lebih seru di radio jurnalistik atau radio news. Dan setiap hari Kak Nanda selalu mendengar cerita-cerita baru, cerita-cerita seru dari pendengar Suara Surabaya. Mulai kehilangan mobil, kehilangan kakek, sampai kehilangan kucing, dilaporin di SS. Pernah denger nggak tuh? Pernah ya? Aku pernah dengernya itu juga. Penipuan online ya. Ketipu ya kan, kasihan banget. Itu dia. Siapa itu? Nah, jadi kalau Kak Nanda sendiri kenapa memilih Suara Surabaya? Karena ternyata bukan cuma mengaplikasikan ilmu jurnalistik, tapi Kak Nanda juga bisa membantu banyak orang. Nah, sekarang Kak Nanda gantian dong mau tanya sama Reva. Reva, cita-citanya apa sih? Reva pengen jadi penyiar radio Suara Surabaya. Karena Reva terinspirasi oleh para penyiar Suara Surabaya. Semua penyiar Suara Surabaya menginspirasi. So sweet. Jadi cita-citanya pengen jadi penyiar SS nih ya? Iya dong. Nah, Reva udah bener-bener nih pengen jadi penyiarnya Radio Suara Surabaya. Iya, benar. Tapi nanti Reva harus belajar dulu ya. Belajar dulu, banyakin ilmu tentang radio jurnalistik. Bener ya Nanda ya? Betul. Nah Reva, Kak Nanda juga mau tanya lagi. Reva suka dengerin SS itu program favoritnya apa? Kelana Kota. Kelana Kota. Bisa nyanyi jinglenya nggak tuh? Kelana Kota, Suara Surabaya, FM 100, News Interaktif, Soluptif. Keren banget. Ya, terus udah gitu musiknya gimana? Ceng-ceng terakhirnya ya. Aku bingung, gimana mengaplikasikannya gini. Gitu ya. Itu dia. Apa pengalaman yang paling berkesan kakak-kakak selama siaran di Suara Surabaya? Kalau Kak ini tuh banyak banget sebenarnya yang berkesan. Yang berkesan di SS tuh kalau dibukukan itu nggak selesai tuh jilidnya tuh ya. Tapi yang pernah kakak terima waktu itu ada kejadian, ada anak usia 6 tahun, dia keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah tuh dari Malang. Reva tahu kota Malang? Tahu. Ya, Malang itu kan jauh dari Surabaya. Dia dari Malang bersepeda ke Surabaya untuk bertemu ibundanya. Nah, dan tahu nggak Reva? Jadi anak itu anak yang disabilitas dan dia hanya mengayuh, tidak duduk karena sadelnya untuk duduk itu nggak ada. Jadi dia mesti menggenjot sepedanya itu dengan berdiri dari Malang ke Surabaya. Waktu itu kakak yang siaran dan kakak coba terus ulang bantu untuk menyampaikan di radio dan ternyata Reva ada pendengarnya SS yang telepon ke SS dan bilang, Mbak Aini apakah benar ciri-cirinya anak itu memakai kaos merah, sepedanya warna hijau, kulitnya agak hitam. Kak Aini tuh menerima itu dengan istilahnya kalau orang Jawa tuh berbesmili karena ternyata anak itu masuk ke ruas tol dari Malang ke Surabaya. Akhirnya ketemulah anak itu dan disitulah langsung terasa bahwa pentingnya Suara Surabaya itu. Itu Reva. Sekali. Nah, kalau Kak Nanda nih yang bikin berkesan siaran di Suara Surabaya itu karena Kak Nanda ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Salah satunya teman-teman di ACI. Ada kan beberapa teman-teman ACI yang siaran tuh di programnya Kak Nanda waktu itu muda luar biasa. Jadi Kak Nanda juga beruntung banget
jadi penyiar di program Muda Luar Biasa. Karena kenapa? Di situ Kak Nanda belajar, ketemu, dan juga cerita-cerita sama teman-teman yang punya pengalaman luar biasa. Anak-anak muda yang keren, benar-benar mereka punya prestasi. Termasuk kemarin salah satunya teman-teman Aci kan yang datang dan mampir siaran sama Kak Nanda. Itu bikin Kak Nanda itu berasa kayak yang, oh ternyata dunia ini nggak sempit, dunia itu luas. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita sharing dengan teman-teman baru kita. Gitu, itu yang paling berkesan buat Kak Nanda. Ketemu dengan teman-teman baru yang keren-keren, yang luar biasa, termasuk Reva. Selain siaran di SS, kalau kakak hobinya apa lagi? Kalau hobinya Kak Aini masak. Nah, karena di rumah itu Kak Aini tuh ada 2 anak cowok, ya kan? Yang sukanya nyoba menu-menu baru gitu. Dia suka bikin menu baru, jadi mamanya harus lebih suka masak gitu. Makanya hobinya Kak Aini adalah masak untuk keluarga. Kalau Kak Nanda hobinya selain siaran tuh hobi loh. Iya. Jadi Kak Nanda tuh hobinya siaran. Jadi hobinya selain siaran, Kak Nanda suka baca buku. Kenapa baca buku? Karena itu tadi supaya kita nambah ilmu, nambah wawasan. Jadi supaya waktu siaran nanti pengetahuannya luas dan banyak Reva. Nanti Reva juga harus bisa punya wawasan yang luas. Sekarang kan baca buku nggak harus buku yang cetak ya. Sekarang di internet juga bisa tuh mendengarkan, ada e-learning juga. Kak Nanda suka dengerin musik. Ini juga penting loh dengerin musik. Sama. Karena kan di Suara Surabaya juga ada musiknya kan. Nah, kita juga harus tahu tuh. Kita paling nggak ngerti, oh ini lagunya siapa ya? Itu. Dan Kak Nanda suka jalan-jalan. Kenapa suka jalan-jalan? Biar tahu banyak hal, banyak tempat baru, jadi experience baru gitu. Wow, Kak Nanda suka healing ya? Iya dong, suka healing bener-bener. Suka pergi staycation. Yes. Kak Aini udah, Kak Nanda udah, Reva nih, apa nih hobinya? Boleh dong cerita. Aku hobinya sih ngomong, suka main alat musik. Cerita gitu ya? Iya, suka nyanyi. Wow. Tapi Reva beneran suka nyanyi? Iya, Pengen jadi penyanyi juga? iya. Wah, harus bikin album berarti bentar lagi ya? Iya, doakan ya. Sip. Kakak-kakak suka nyanyi ya? Ayo ikutan nyanyi bareng Reva habis ini mau nggak? Wow. Tapi diajarin sama Reva ya? Iya, nanti kita nyanyi bersama-sama. Tapi Oke. sebelum itu, apa pesan kakak-kakak penyiar SS untuk anak-anak Indonesia? Wah, berat ini Mbak Aini ya. Aduh. Berat ini ya. Ya. Kak Nanda dulu ya. Boleh. Kak Nanda dulu. Pesan buat anak-anak Indonesia harus punya cita-cita setinggi langit dan jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita yang dimiliki. Setinggi langit, setinggi apapun, semuanya akan terwujud kalau berusaha, berdoa, dan pastinya harus dengan giat mewujudkan cita-citanya. Pokoknya kalau Kak Aini simple aja, terus bermimpi, terus punya cita-cita, dan continue. Terus kalau dalam Islam istiqomah, Oke. insya Allah cita-citanya akan tercapai. Terima kasih untuk kakak Aini dan Kak Nanda sudah bersedia hadir di podcast Setara Berkarya hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!